Baik Ibu dosen yang kami hormati dan teman-teman sekalian, izinkan kami kelompok 2 untuk menyampaikan materi tentang akuntansi keuangan daerah sebagai bagian dari akuntansi. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk menyampaikan nama-nama yang akan presentasi pada materi ini. Yang pertama, Pak William Deo. Yang kedua, Ibu Yuliana Laos. Yang ketiga, saya sendiri Usia Stronain. Baik, kita langsung saja pada materi. Setiap kementerian negara atau lembaga wajib menyelenggarakan sistem akuntansi instansi untuk menghasilkan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran dan neraca kementerian negara atau lembaga yang bersangkutan. Yang kedua, dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, setiap kementerian negara atau lembaga sebagai entitas pelaporan wajib menyajikan laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa: pertama, laporan realisasi anggaran. Kedua, neraca. Ketiga, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya juga kita perlu tahu bahwa pelaporan keuangan pemerintah sesuai pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan paragraf 14 sampai dengan 21. Yang pertama, untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan. Kemudian yang kedua, selain bertujuan umum, entitas laporan keuangan juga bertujuan khusus apabila diperlukan. Kemudian standar akuntansi pemerintahan. Sejak tahun 2015, Indonesia sudah mengimplementasikan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual atau biasa dikenal akrual basis. Standar akuntansi pemerintahan merupakan standar yang digunakan oleh pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Karakteristik standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagai berikut. Yang pertama, transaksi dicatat menggunakan akrual basis. Kedua, aset diukur menggunakan historical cost. Yang ketiga, depresiasi untuk aset tetap. Kemudian yang berikut keempat, akrual basis pada pendapatan dan beban. Berikut cash basis pada laporan realisasi anggaran. Yang terakhir, full disclosure atau pengungkapan penuh. Tujuan akuntansi pemerintahan terdapat 3 tujuan pokok, yaitu yang pertama, pertanggungjawaban, informasi keuangan yang berguna bagi penanggung jawab pemerintahan. Yang kedua, manajerial, informasi keuangan berguna untuk perumusan kebijaksanaan, pengambil keputusan dan penilaian kinerja pemerintah. Yang ketiga, pengawasan. Akuntansi pemerintahan memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat fungsional secara efektif dan efisien. Selanjutnya, sesungguhnya Pak William Deo akan melanjutkan materi ini, namun karena terkendala sakit, oleh karena itu saya akan melanjutkan materi ini. Berikut struktur pemerintahan. Struktur pemerintahan diperlukan untuk melindungi dan melayani kebutuhan warga negaranya. Pada pemerintahan demokratis, struktur pemerintahan biasanya berdasarkan sistem check and balance. Kesuksesan pemerintahan diukur dari mutu pelayanan dan efisiensi penggunaan dana. Selanjutnya perlu kita tahu juga bahwa persyaratan akuntansi pemerintahan. Yang pertama, akuntansi harus dirancang untuk memenuhi Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan pemerintah. Yang kedua, harus dikaitkan dengan klasifikasi anggaran. Yang ketiga, harus diselenggarakan secara jelas objek, tujuan penerimaan, penggunaan dan pejabat yang bertanggung jawab atas penggunaannya. Poin yang berikut, harus memungkinkan pengawasan oleh aparat pengawasan eksternal. Yang berikut, harus memungkinkan pengawasan administratif yang efektif atas dana.
Yang berikut, hasil untuk mengungkapkan ekonomi, keuangan dan pelaksanaan program. Berikut, melayani dasar informasi pengembangan rencana, program nilai kinerja. Yang terakhir, diselenggarakan dengan analisis ekonomi, reklasifikasi dan pengembangan SAP. Selanjutnya Bapak Ibu dan Ibu dosen, di sini terdapat perbedaan akuntansi pemerintahan dan akuntansi swasta atau komersial. Yang mana akuntansi pemerintahan yang pertama yang dilakukan oleh akuntansi pemerintahan adalah pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan akuntansi swasta atau komersial menghasilkan laba dan maksimalisasi laba. Kemudian akuntansi pemerintahan yang kedua, tidak ada laporan laba rugi, sedangkan akuntansi swasta ada penyusutan dan pembuatan laporan laba rugi. Yang ketiga, akuntansi pemerintahan bookdebt accounting. Sedangkan untuk akuntansi swasta non bookdebt accounting. Yang keempat, akuntansi pemerintahan akuntansi dana, berbagai dana dikeluarkan, sedangkan akuntansi swasta asas utang dan ekuitas merupakan bagian dari satu dana. Poin yang keempat, akuntansi pemerintahan. Poin yang kelima, akuntansi pemerintahan. Pengeluaran modal dilaporkan dalam balance sheet, sedangkan akuntansi swasta atau komersial, pengeluaran modal tidak dilaporkan dalam operasi. Poin yang keenam, akuntansi pemerintahan dipengaruhi peraturan dan perundang-undangan, sedangkan akuntansi swasta lebih fleksibel. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, ruang lingkup akuntansi pemerintahan berkaitan dengan anggaran negara. Akuntansi pemerintahan mencatat dan melaporkan transaksi kegiatan anggaran, yaitu pengeluaran dan penerimaan dalam satu tahun. Berikut ini pengertian anggaran selengkapnya. Yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR RI. Yang kedua, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD. Dan dari pengertian anggaran di atas, maka anggaran negara meliputi yang pertama, rencana pengeluaran atau belanja. Yang kedua, rencana penerimaan atau pembiayaan belanja. Yang ketiga, mencakup jangka waktu tertentu. Disimpulkan bahwa APBN untuk kepentingan pemerintah pusat, sedangkan APBD untuk kepentingan pemerintahan daerah. Baik teman-teman sekalian dan Ibu dosen yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Yuliana Laos, dan kepada Ibu Yuliana Laos saya persilahkan. Terima kasih, saya akan melanjutkan materi presentasi kami. Ciri-ciri utama akuntansi pemerintahan. Yang pertama, tidak bertujuan mencari laba. Yang kedua, tidak ada kepentingan pemilik. Yang ketiga, penggunaan akuntansi dana untuk pengendalian dan akuntabilitas. Akuntansi pemerintahan diselenggarakan untuk A. Pemerintahan pusat dan kementerian negara atau lembaga. B. Pemerintahan daerah, dalam hal ini provinsi, kabupaten, dan wali kota. Tujuannya adalah untuk A. Pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan negara bagi pemerintah pusat. B. Pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan daerah untuk pemerintahan daerah. Yang berikut, laporan keuangan akuntansi pemerintahan. Yang pertama,
Laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bagi pemerintahan. Akuntansi keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintahan pusat atau daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan terdiri dari sistem akuntansi umum yang menghasilkan yang pertama, laporan arus kas pemerintahan pusat dan sistem akuntansi umum yang menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca pemerintahan pusat. Yang kedua, laporan realisasi anggaran dan neraca Kementerian Negara atau lembaga yang bersangkutan. Yang ketiga, laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, pelaporan keuangan bagian keempat pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun laporan keuangan untuk Presiden bagi anggaran pendapatan belanja negara. Yang kedua, dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat bersama dengan laporan dari Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran. Yang ketiga, peraturan dasar akuntansi pemerintahan Republik Indonesia. Terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, Undang-Undang Pembendaharaan Indonesia, yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002, yang keempat, PMK RI Nomor 56 garing PMK 06 garing 205. Yang berikut kerangka umum sistem akuntansi pemerintahan pusat. Sistem akuntansi pemerintahan pusat terdiri dari sistem akuntansi pusat yang terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama, sistem akuntansi pusat dilaksanakan oleh Badan Akuntansi Keuangan Negara yang terdiri dari A. Sistem akuntansi kas umum yang menghasilkan laporan arus kas pemerintah pusat. B. Sistem akuntansi umum yang menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca pemerintah pusat. Yang kedua, sistem akuntansi instansi yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara atau lembaga dan dibentuk unit akuntansi keuangan yang terdiri dari yang pertama, unit akuntansi pengguna anggaran, yang kedua, unit akuntansi pembantu anggaran eselon 1, yang ketiga, unit akuntansi pembantu anggaran wilayah, yang keempat, unit akuntansi kuasa pengguna anggaran, dan yang ketiga adalah kementerian atau lembaga. Sekian presentasi kami dan terima kasih.